Tes, tes. Halo, apa kabar anak-anak? Sampai berjumpa kembali ya dengan saya. Untuk kali ini, nanti saya akan membahas bagaimana cara menggunakan Xclip dan Array untuk digunakan dalam menggambar lantai. Oke, sebelumnya saya ucapkan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan terus belajar. Oke, sebentar ya. Dan saya buka dulu AutoCAD-nya. Nah, oke, ini sudah ya. Oke, nah kalian bisa buka pada layar AutoCAD kalian. Ini kebetulan saya sudah ada gambar. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara menggunakan Array dan Xclip dalam menggambar lantai. Biasanya dengan dinas seperti ini, kita bisa memakai dua cara. Kita bisa memakai Array dan Xclip atau kita bisa menggunakan Hatch. Nanti kita pilih icon yang akan dipakai untuk menggunakan lantai. Setelah itu kita atur skalanya. Ini saya copy dulu. Saya taruh di sini. Ya, ini yang sudah jadi, ini yang belum. Saya copy. Oke. Nah, ini saya hapus semua dulu untuk bagian lantainya. Saya hapus, juga saya hapus, ini juga saya hapus. Oke, terlihat jelas denah seperti ini. Denah ini ukurannya 8 kali berapa ini ya? Bentar. Oke, 8 kali 15 meter karena ukuran yang kita pakai itu satuannya mili, di mana satuan ini biasa dipakai dalam perusahaan. Ingat ya, mili. Nah, kita langsung praktekkan saja ya. Di sini di atas, lihat kursor pada mouse saya, ada beberapa ikon ya. Nah, di sini kita pilih ikon array atau pada bagian ikon itu ada bagian kotak-kotak seperti ini. Ini saya tunjuk dulu, nanti keluar seperti ini ya. Array. Array ini biasa dipakai untuk membuat sebuah objek dengan ukuran dan bentuk yang sama. Misalkan kotak atau misalkan rektang itu bisa. Oke, kita klik. Oke, setelah kita klik, bentar, ya. Nah, itu objeknya akan bertambah seperti ini ya. Jadi dengan cara otomatis arah itu akan membuat objek dengan sama, nanti bisa kita tarik ke sana atau ke samping. Oke, saya kembalikan. Nah, sedangkan selain array, kita juga bisa memakai sebenarnya pakai rektang ya, nanti kita bisa memakainya dengan cara nanti di blok. Setelah di blok ada cara tersendiri, tapi di sini saya akan memakai cara singkatnya saja ya. Bentar. Oke, pertama kita klik dulu ya. Kita buat kotak dulu. Katakanlah lantai ukuran 60 kali 60. Nah, sudah ya, bentuknya seperti ini. Kita klik.
nanti akan berbentuk seperti ini. Ingat ya, berbentuk seperti ini. Ya, kita tidak perlu memakai blok. Oke, saya ulangi ya. Kalau untuk yang pertemuan kemarin kita bisa memakai blok, tapi ini tidak perlu pakai blok. Jadi caranya tadi buat rektang, kalian klik rectangle di sini atau kalian bisa REC, enter. Nanti ukuran kita buat 60. Jadi kalau ukuran 60 pada skala yang kita buat di layar ini, layar komputer, karena kita pakainya mili, jadi itu ketik 600,600. Oke, sama kan? Nah, kalau sudah, kita move dulu supaya nanti tidak gandeng dengan yang di situ ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita klik array, klikkan di sini. Nah, di sini ada ketentuan kolom 4, row 3. Artinya di sini ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Sedangkan row atau garis yang mendatarnya ada 3, 1, 2, 3. 900 background 900 karena kita ingin menggunakan ukuran 600 maka ini kita ganti 600 enter. Nah, dekat kan? Nah, kalau sudah kita escape. Caranya bagaimana agar bisa nanti pas dan kita bisa memakai escape? Nah, seperti ini. Ambil bagian yang akan kita buat lantai, misalkan dinainya kan seperti ini. Ini luas lahainya. Sedangkan dinai yang akan dibuat lantai, katakanlah di sini ya. Nah, di sini ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada ruang tamu, terus kamar tidur yang lain. Kalau array itu nanti bisa memperbaiki, misalnya gini. Nah, ini saya tarik. Bentar, agak lama ini. Nah, sudah kita escape, nanti sama kalau ke bawah. Nah, ya kan? Oke, saya kembalikan dulu. Contoh, kita akan membuat lantai di sini. Sini saja ya. Jadi kita copy dulu. Sini. Nah, caranya seperti ini. Kita perlebar. Terserah, tidak apa-apa. Oke, kalau sudah kita move, kita tempelkan di sini. Aduh, ini kok lemot lagi. Oke, tempelkan pada bagian sini. Oke, lupa ini kan untuk lantainya kok seperti ini, makanya tadi saya bilang kita akan menggunakan fungsi exclude dan array untuk membuat sebuah lantai. Kalau sudah seperti ini, kita klik pada keyboard dengan cara escape. Nah, ini escape, klik, enter. Ini ya, ada beberapa pilihan, generated polyline, klik date, off, date. Kita klik new boundary, ya, rectangle karena bentuknya kotak. Nah, di sini ya. Klik pada pojok karena kan nanti di dalam. Klik. Sebentar, saya ulangi ya. Klik pada bagian itu, new boundary, rectangular. Nah, jadi kan. Nah, kalau escape ini dia tidak dipotong, tapi sebenarnya itu tertutup. Kalau untuk mengembalikan ya nanti kita bisa X enter, tapi jangan. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan kok ruangannya
di sini kan ada ruangan yang berbeda, ada kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi. Kalau misalkan kita ingin membuat itu semuanya bagaimana? Caranya seperti ini, sama. Kita copy dulu. Kita copy dulu. Kita perlebar selebar-lebarnya. Ini ya. Aduh, ini kayaknya autocad-nya agak-agak lemot ini. Nah, sudah. Kita tarik ke bawah aja kalau begitu. Bentar ya. Untuk gara-gara kemarin buat gambar salah bangsa. Nah, kalau sudah kita ambil, kita mau pada pojok, kita taruh di sini, sama seperti tadi langkahnya ya. Klik, sudah. Nah, bagaimana cara memberikan lantainya di sini supaya nanti pas? Sama, kita ketik Eclipse. Bentar. Ingat ya, Eclipse. Kita klikkan di sini, kita enter, new boundary. Kita pakainya berarti bukan poligonal, rektangular, bukan, tapi select polyline. Kita coba ya. Bisa enggak nanti kira-kira? Nah, ternyata tidak bisa. Berarti kita pakai yang poligonal. Escape. Klik di sini. Enter. Ini ada select generate polyline. New boundary. Kita coba pakai yang poligonal. Nah, kita mau ambil yang selain kamar mandi. Pojok, pojok. Kita coba dulu yang penting ya. Pojok, pojok. Ini agak lama. Selain kamar mandi. Jadi harus sabar intinya. Oke. Ini kita baru contoh ya, misal katakanlah ya. Oke. Ini ada kamar tidur. Mana tadi, sampai mana tadi ya? Ini. Kita antar. Ya. Ini kok seperti ini Pak, karena tadi ini tidak saya klik. Jadi intinya seperti itu ya. Atau cara kedua kita bisa menggunakan cara hatch. Kita copy dulu. Nah,
Nanti hasilnya juga akan beda. Kita delete. Caranya bagaimana? Kita ketik head, enter. Bentar ya. H, enter. Di sini kita cari yang angle. Ya, kita klikkan di sini. Ya. Di sini ada skala. Berarti kalau tadi kita buat katakanlah 600. Enter, enter. Oh, nggak bisa, Pak, karena skalanya beda. Kita ulangi. Kita head angle dulu. Klik. Enter. Sama kan nggak bisa. Karena ingat, kalau mahal menggunakan hedge itu harus diatur skalanya dulu. Kalian udah tahu ya, di sini ada beberapa pilihan hedge yang bisa dipakai. Kita pakai net aja, yang kotak skala 600 ya. Kita taruh sini. Sudah kita bentar. Nah, ini tidak akan terlihat karena skala yang dipakai itu tidak sama. Jadi semisal skala yang dipakai itu harus sama. Kenapa ini tidak bisa? Karena ini tidak tertutup. Jadi head itu hanya bisa dipakai kalau dalam keadaan tertutup. Nah, kita coba. Oke. Saya ulangi headnya ya. Ini ada bagian yang tidak tertutup masalahnya. Benar, saya pakai yang warnanya hijau. Dan height angle sudah. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini skalanya harus diatur. Kita buat 60. Nah, bedanya ini ya. Kalau ini tadi 60 pakai S-clip, ini 60 pakai head. Berarti ini 2 kalinya. Nah, ya kan? Berarti kalau masih tidak bisa, kalau nggak 1/3-nya, 180. Nah, seperti ini. Sama kan? Head sama. Sebenarnya sama ya intinya, tinggal kalah nanti lebih mudah mana. Cuman kalau pakai hedge itu posisi dia tidak bisa di-under seperti ini, katakanlah. Klik kanan, draw order, set to under. Nah, ini tidak bisa. Tapi kalau di S-clip itu biasanya bisa. Biasanya klik kanan, draw order, set to under. Nah, itu biasanya harus diatur dulu. Itu ya. Nah, nanti untuk berikutnya kalian akan saya ajari cara memakusnya kelas 11 ini ya. Setelah menggunakan hedge lantai, nanti kita bisa mewarnai atau menggunakan hedge lantai dengan 2 warna. Jadi di sini, ini tak kasih contoh dulu. Ini tak matikan dulu ya. Katakan, tak matikan dulu. Oke. Nah, ini misalkan tak head dulu pakai solid. Bentar. Aku ambil yang solid. Di sini warnanya kita tetap hijau. Kita akan head di sini. Enter. Nah, ini kan nggak mau keluar ya. Bentar. Katakan ini tak ganti 100 solid, kasih warna kuning aja di sini. Kenapa ini? AutoCAD-nya kenapa ini?
ini tuh sebabnya tuh AutoCAD-nya sering trouble punya saya. Nggak bisa. Bentar ya, saya coba dulu ya. Di sini kalau pakai yang ini tuh bisa. Gini aja. Ini tak hidupkan dulu anunya. Pasti ini ada yang mati ini. Oke. Ini saya dulu ya. Oke. Ini tak rubah jadi solid. Nah, sudah keluar ya, kan tadi ada yang mati. Nah, bagaimana cara merubahnya seperti ini? Nah, kita tinggal klik di sini. Nanti transparasinya kita katakanlah buat 100. Ini kita rubah di gradient. Pattern juga bisa. Pakai solid juga bisa. Nah, untuk transparasinya di sini nanti tinggal diatur. Katakanlah kalau dia transparasinya 100. Itu akan semakin warnanya akan semakin tinggi. Ya. Jadi fungsi transparasi itu misalkan tembok ini warnanya apa, nanti ditransparasi lebih kecil, itu warnanya nanti akan berubah sendiri. Ya. Atau bisa dirubah lewat layar transparasi. Oke. Sementara itu ya dari saya ya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti like, komen, dan subscribe. Kasih komentar. Jika ada yang tidak tahu, bisa bertanya pada kolom komentar. Nah, saya sebelumnya ucapkan mohon maaf jika tadi dalam menjelaskan atau dalam memberikan materi ini dirasa kurang jelas, atau ada salah-salah kata, atau maupun tadi terjadi trouble, saya mohon maaf. Intinya kalian tetap belajar, terus semangat, walaupun pada masa pandemi seperti ini ya, kita berharap dan berdoa semoga pandemi cepat selesai. Next, kita lanjut pada lain waktu. Yang jelas kita sama-sama berdoa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.